Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Abdul Rojak dengan NIM 23202210018. Ini tugas saya yaitu tutorial cara membuat surat gugatan dan prestasi. Baiklah, step selanjutnya yaitu pembuatan surat gugatan dan prestasi. Sebelumnya kita harus mengetahui kenapa suatu pihak bisa disebut melakukan dan prestasi, yaitu pertama, pihak tidak melaksanakan kewajiban yang ada dalam perjanjian yang telah disepakati. Yang kedua yaitu perjanjian dilakukan tapi tidak sesuai dengan yang ada dalam surat perjanjian. Yang ketiga yaitu salah satu pihak melanggar perjanjian. Kemudian sebelum surat perjanjian dibuat, kita memerlukan beberapa berkas, yaitu perjanjian tertulis. Perjanjian tertulis digunakan untuk bukti bahwa pihak 1 dan pihak 2 telah melakukan perjanjian atau kerjasama. Yang kedua yaitu bukti pelanggaran, yang ketiga yaitu surat somasi, dan yang keempat adalah identitas para pihak. Selanjutnya, urutan-urutan pembuatan surat gugatan dan prestasi. Yang pertama yaitu kita membuat judul. Judul kita buat surat gugatan dan prestasi. Kemudian untuk selanjutnya yaitu kita membuat tempat dan tanggal surat ini dibuat. Seperti pada surat ini, Semarang 09 Maret 2025. Untuk step kedua yaitu kita memberikan alamat tujuan surat ini untuk siapa. Kalau di surat ini kita memberikan kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang. Kemudian kita berikan perihal surat ini, yaitu gugatan dan prestasi. Selanjutnya kita memberikan identitas penggugat. Identitas penggugat, apabila penggugat menggunakan kuasa hukum, maka disertakan identitas dari kuasa hukum penggugat. Seperti di sini, Bapak Ahmad sebagai penggugat menggunakan kuasa hukum dari Dwi Abdul Rojak untuk surat gugatan ini. Jadi kita berikan identitas dari kuasa hukumnya Bapak Ahmad, yaitu Dwi Abdul Rojak, yang merupakan advokat dari kantor hukum Pikang Suang yang berkantor di Desa Guyangan RT 5 RW 5 Bangsri Jepara. Kemudian setelah kuasa hukum disebutkan, maka kita juga harus memberikan tanggal dari surat kuasa khususnya. Nomor dari surat kuasa khususnya yaitu nomor 12 SP Merubah 2025 yang tertanggal 2 Februari 2025. Oleh karenanya, sah bertindak dan karenanya dan atas nama Bapak Ahmad. Kemudian kita memberikan identitas dari penggugat, yaitu Bapak Ahmad yang berkedudukan di Demak, beralamat di Jalan Diponegoro nomor 10 Kabupaten Demak. Kemudian untuk selanjutnya yaitu kita memberikan identitas tergugat. Untuk di sini yaitu PT Amanah Mulia, beralamat Jalan Sultan Agung nomor 45 Kota Semarang. Untuk selanjutnya kita membuat posita. Pada surat ini, posita memiliki 10 poin. Poin yang pertama yaitu perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu bahwa pada tanggal 10 Januari 2025, penggugat dan tergugat telah mengikat diri dalam suatu perjanjian jual beli emas dengan nomor 012 SW Murabbaha AM 1 2025 menggunakan akad murabbaha. Kemudian untuk poin kedua disebutkan dasar hukum bahwa PT Amanah Mulia telah melakukan wan prestasi yang melanggar pasal 11243 KUH Perdata. Selanjutnya yaitu poin ketiga, 4, 5, dan 6 adalah fakta-fakta yang ada di lapangan. Untuk surat ini, bahwa dalam perjanjian tersebut disepakati antara lain penggugat membeli emas batangan seberat 50 gram. Kemudian harga pokok sebesar 70 juta dengan margin 10 juta sehingga total 80 juta. Selanjutnya pembayaran dilakukan secara cicilan selama 12 bulan. Uang muka sebesar 5 juta dibayarkan saat akad.
tergugat wajib mengirimkan emas paling lambat 7 hari setelah pembayaran uang muka. Untuk poin keempat yaitu bahwa pada tanggal 10 Januari 2025 penggugat telah memenuhi kewajibannya dengan membayar uang muka sebesar 5 juta rupiah yang telah diterima dan dikonfirmasi oleh tergugat yaitu PT Amanah Mulia. Yang kelima yaitu bahwa hingga tanggal 25 Januari 2025 tergugat tidak mengirimkan emas sebagaimana yang ada dalam perjanjian. Poin ke-6 yaitu bahwa penggugat telah beritikat baik dengan menghubungi tergugat pada tanggal 26 Januari 2025. Kemudian penggugat juga mengirimkan surat komplain pada tanggal 5 Februari 2025. Kemudian penggugat juga mengirimkan surat somasi pada tanggal 15 Februari 2025 dengan tenggat waktu 7 hari. Untuk poin nomor 7 dan nomor 8 adalah pelanggaran yang dilakukan. Untuk surat ini, pelanggaran yang dilakukan adalah wan prestasi. Untuk poin 7, bahwa hingga batas waktu somasi berakhir pada tanggal 22 Februari 2025, tergugat tidak memberikan tanggapan maupun penyelesaian. Bahwa tindakan tergugat tersebut merupakan wan prestasi, yaitu tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang diperjanjikan. Untuk poin 9 dan poin ke-10 merupakan kerugian yang dialami oleh penggugat. Poin 9 memiliki Untuk poin 9 disebutkan dua kerugian, yaitu kerugian material dan imaterial. Untuk kerugian material adalah uang muka yang telah dibayarkan sebesar 50 juta, kemudian kenaikan harga emas 13 juta, dan biaya lainnya, total 20 juta. Untuk kerugian imaterial, kerugian psikologis dan kesempatan investasi sebesar 5 juta. Untuk poin 10, bahwa dengan demikian, total kerugian penggugat adalah sebesar 25 juta rupiah. Selanjutnya setelah posita dibuat, kita membuat positum. Positum merupakan tuntutan dari penggugat kepada tergugat yang diringkas pada petitum ini. Petitum ya pada surat ini memiliki 7 poin. Poin 1, 2, 3, dan 4 merupakan primer, 5, 6, 7 sekunder. Poin 1 untuk yang primer, poin 1 menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Poin 2 menyatakan tergugat telah melakukan wan prestasi. Ketiga, menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi kepada penggugat sebesar 25 juta rupiah. Nomor 4, menghukum tergugat untuk mengembalikan uang muka sebesar 5 juta rupiah. Untuk yang sekunder, poin 5, 6, dan 7, menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum. Nomor 7, atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Kemudian dilanjut penutup sebagai bab terakhir, dan untuk yang terakhir adalah hormat kami kuasa hukum penggugat, tanda tangan serta nama kuasa hukum dari penggugat. Thank you guys. Sehat-sehat kalian dan jaga diri kalian, dan ingat guys, kalian sudah melalui banyak rasa sakit, kalian kuat, kalian bisa lalui lebih banyak rasa sakit itu, karena sekali lagi guys, gue bilang ke kalian guys, Tuhan gak akan memberikan cobaan yang tidak disanggupi oleh hambanya guys. Semua yang kalian lalui itu guys sudah sejalan Tuhan, dan Tuhan tahu kalian bisa melalui itu ya. Kalian kuat guys, thank you. Brando Winda, signing out. Udah berapa kali gue bilang kalau videonya udah selesai. Lah udah selesai. Bye bye sepuh.